Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan banggakan. Pertama kali mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Harus kita pastikan bahwa keberadaan kita pagi ini Senin 19 Agustus 2024 di ruang Aula FKUI ini semata-mata berkat kasih sayangnya, ridhonya dari Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan dengan konsepnya Akhlakul Karim Rahmatal Alamin, telah memungkinkan seluruh isi alam semesta yang namanya manusia boleh merajut persaudaraan sejati tanpa sekat apapun. Merajut persaudaraan sejati tanpa sekat apapun. Ini penting saya stressing karena kadang-kadang lupa sesama manusia masih bisa berdekatan. Penggal ketiga kami bernarasi selalu mengingatkan kami pribadi dan mengajak semua khalayak yang mendengar ketika kita berada di dalam wilayah kota Tangerang Selatan. Maka sadarilah oleh Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki potensi, memiliki kompetensi untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi, membantu pemerintahan wilayah ini berproses mencetak masyarakatnya semakin cerdas, semakin modern, semakin religius. Itulah simbol perjuangan para aktivis pemekaran yang direstui oleh pemerintah, yang direstui oleh alim ulama, yang direstui oleh semua komponen masyarakat saat itu. Saya menegaskan bahwa ketika Undang-Undang 51 2008 terbit, seyogianya tidak ada lagi pelayanan parsial dari semua aktivis publik dan semua pejabat publik. Kalau itu masih terjadi berarti kita belum merdeka. Karena saya ingat betul Pak Kiai Saidi ketika kami aktif di Cipasera, yang kita rindukan adalah pelayanan prima simbolnya. Kemudian Cipasera dianggap terlalu sombong kalau dia berjuang sendiri. Bupati Ismail Iskandar melahirkan yang namanya Kormas. Maka dua ikon pergerakan inilah yang menjadi sparring partner yang telah memungkinkan kota ini terbentuk dalam waktu cepat, tanpa air mata berlebihan, tanpa darah, tanpa nyawa. Ini kata Pak Haji Mardiono yang secara kebetulan simbolnya Cipasera, Kiai Sarkasi Nur yang kita anggap sebagai peneduh seluruh aktivis pemekaran waktu itu, yang kemudian beliau menjadi ketua presidium pemekaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, FKUB sudah 15 tahun. Lahirnya 18 Agustus 2009. Tangsel terbentuk berdasarkan Undang-Undang 51 2008 tanggal 26 November 2008. Itu kita ingati sebagai hari lahirnya Tangsel. Tetapi pemerintah Tangsel baru efektif bergulir 24 Januari 2009. Kalau kemudian yang bicara 3 Agustus 2009 mendapatkan SK wali kota untuk pertama kali, barangkali pantas ditanyakan, sudah berbuat apakah Bang Peri alias FZ Abdullah Udin ini? Saya kira tidak ada yang ujuk-ujuk, semua ada proses. Tentu boleh jadi keaktifan kami di Cipasera itulah yang memungkinkan kami mendapatkan SK pertama kali sebagai aktivis, duduk sebagai sekretaris panitia lomba logo daerah. Karena anggota 9 orang, panitia ini lebih dikenal dengan istilah tim 9. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu,
Jangan lupa dengan sejarah, jangan lupa dengan fakta sejarah, apalagi melupakan fakta sejarah. Siapa saja 9 orang itu, mohon izin Pak satu yang mau ke kota, saya sebut satu persatu. Haji Norodom Soekarno SIP. Siapa beliau? Kok bisa? Jadi ketua panitia lomba-lomba, mantan anggota DPRD, mantan wakil bupati. Kategori tokoh masyarakat. Ada Haji Suryadi Niam, almarhum, kategori tokoh masyarakat. Beliau mantan anggota DPRD provinsi, mantan gubernur kabupaten. Ada Heri Sumardi, politisi dari Demokrat, masih gagah, hari ini masih hidup. Ya. Ini kategori dari format. Jadi ada Pak Sidi Rosadi, ada Pak Norodom Soekarno, ada Pak Heri Sumardi, ada Pak Heri Sumardi, satu lagi Pak Mursyid Ilyas. Beliau saat itu adalah kepala koordinator wilayah, kepala kantor kelurahan maksud saya, koordinator kepala kantor kelurahan Setangsel. Beliau ketua komite di Pondok Aren dan pernah jadi ketua DPRD, dan hari ini belakangan sedang terganggu kesehatannya. Ini 4 orang dari kamar Format. Dari mana yang kamar Cipasera? Satu, Fahrul Zuri sebagai sekretaris tim, ketuanya Pak Norodom, sekretarisnya Fahrudin. Bagi yang tidak mau belajar, ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau mau belajar, ini simbol luar biasa Pak. Ini simbol daripada Urban dan pribumi, Ansor dan Muhajirin. Kita tidak bisa melalaikan ini, warisan nasional ini. Kalau mau maju harus kawin pendatang dengan pribumi, kira-kira begitu. Lalu siapa saja setelah itu? Ada Agam Pamungkas. Maaf, kayak saya ini tahu banget, Pak Sudan tahu banget siapa Agam Pamungkas. Tapi labelingnya adalah budayaan muda. Ya. Lalu berikutnya lagi ada Landung Mintoharjo. Pada saat itu manajer golf, dan kebetulan saat itu dikasih label Rajanya Ormas. Kenapa? Karena beliau ketua Asosiasi Pedagang Mie Bakso se-Banten. Rumahnya di Pondok Benda Indah. Berikutnya ada Ustadz Abdul Rojak. Waktu itu beliau adalah salah satu pejabat di Kemenang, maka dikatakan ini adalah representasi pemuka agama. Ada lagi yang namanya Tubagus Rahmatullah, anggota DPRD dari fraksi PAN. Lagi-lagi dari format ada politisinya dari Demokrat, dari Cipasera ada politisinya dari PAN. Mari kita belajar. Ada maksud dan tujuan kenapa itu seperti itu. Nah, jadi ada Fahrudin, Agam Pamungkas, Landung Mintoharjo, Abdul Rojak, TB Rahmatullah. Saya melaporkan secara khusus kepada Pak Adhasadu dan PI Sepuh Tangsel, Pak Ketua Ibu Tangsel, dan para pejabat vertikal yang lain, supaya tahu ketika pemerintah zamannya Pak Atif, itu pejabat wali kota berikutnya, memanggil kami untuk menanyakan, hei sekretaris tim 9, Fahrul Zuri, coba tanya teman-temannya minta apa tim 9 itu kepada pemerintah. Kenapa? Kami hanya menyelenggarakan perhelatan lomba secara teknis, konseptual, perpaduan antara tim dengan pemerintah. Kami hanya bekerja untuk pemerintah karena legal kami dari pemerintah. Setelah kami rapat, maka kemarin secara khusus saya menghadap Pak Wakil Bupati Pak Haji Norodom untuk mempersiapkan diri pidato hari ini. Apa yang harus saya sampaikan? Benar nggak komitmen kita dulu kita nggak minta uang? Betul. Tim 9 Pak Kabar Dispangpol, kita minta bukan uang, kami minta ruang dan peluang. Saya ulangi, kami minta ruang dan peluang atas dasar kompetensi kami masing-masing. Mari kita audit Pak satu. Rasanya dari 9 orang itu tidak ada satupun yang belum dielus oleh kekuasaan formal, oleh pemerintah. Semua berbagian. Cuman ada yang pandai merawat mainan di tangannya, ada yang rusak-rusakan. Mari kita buka mata dan telinga, hati nurani kita secara jernih.
Ya, dari 9 orang yang tersebut tadi satu persatu terutama birokrat. Bapak Ibu saya muliakan, kenapa ini saya ungkap? Karena di hadapan saya, di hadapan kami, ini semua pucuk pimpinan tertinggi di Tangsel. Saya melaporkan kepada yang baru berjumpa dengan kami bahwa pembina utama kami adalah wali kota, termasuk Asda 1 di dalamnya, termasuk Sekda di dalamnya. Tetapi setelah itu ada Wanhat. Siapa ketua dewan penasihatnya? Wakil wali kota, ex officio, otomatis. Lalu kepala kantor Kemenak itu wakil ketua Wanhat, sekretaris Wanhatnya Kabankes Bangpol, anggotanya Tangwowo, bahasanya macam semua kan. Siapa anggotanya? Dandim, Kapolres, Kasatpol PP, Kadus, Capil, Kabak Hukum, Kabak Umum, ya, dan Kapolres. Dan saya tahu hari ini semua Wanhat hadir dan mohon maaf kalau saya tidak mampu sebut satu persatu. Khusus kepada Pak Herman Susilo, jujur saya bisik tadi dengan Pak Asda 1, bukannya beliau dulu rajanya di TPS ya Pak ya. Jadi punya kenang-kenangan khusus ketika beliau mengurus Regas Dinding Masjid Pak Asda. Jadi ternyata sekarang Kabak Umum Pak ya. Saya sampaikan ke Kabak Umum, suatu hari saya kedatangan tamu dari Tomohon. Saya nggak ngasih apa-apa, sebentar dia ngasih pelakat. Sampailah koreksi itu Pak Aziz waktu itu. Kenapa nggak ngomong Kabak Umum? Artinya apa? Kabak Umum dalam pemahaman saya adalah yang menyediakan souvenir daerah yang kalau memang ada kunjungan kerja dan atau menerima tamu bisa begitu ya Pak ya. Kalau belum ya nanti kabar saya minta Pak. Saya juga. Kedua termasuk memfasilitasi kalau FKUB atau Ormas Plat Merah membutuhkan kendaraan personal. Karena saya tahu sedikit zamannya Pak Haji Wawang sudah milih nih R3 di Isra apa tapi ya nggak jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kami berusia 15 tahun. Dan secara khusus kami laporkan kepada Pak Asda 1 karena kami sejak 18 Agustus 2009 ditempatkan sebagai sekretaris 10 tahun, 5 tahun terakhir sebagai ketua, maka saya lah satu-satunya barangkali yang sejak berojolnya FKUB ada di sana. Maka ada beberapa pahlawan kerukunan yang sudah meninggalkan kita. Satu di antaranya saya tahu betul itu adalah orang yang sangat dikagumi oleh Pak Asda 1, Haji Herudin MSc, Haji Muhammad Siddiq Rosadi alias kami panggil Angga Barito. Tokoh besar yang ketika beliau wafat 2016 di Manggis itu nggak bisa lewat Pak. Lautan manusia di situ. Ini bukti beliau tokoh besar. Nah, satu lagi ada Sita Winata, sudah almarhum juga. Tokoh besar dari Nadiem, Komandan GP Ansor Serpongkar. Berikutnya ada lagi Haji Kohir. Kebetulan adiknya masih bertengger hari ini Pak Asda, abang kandung Haji Salman Faris, anggota DPRD, mantan Kabankes Bangpol. Dulu beliau adalah wakil sekretaris saat saya sekretaris di periode kedua. Berikutnya lagi Husein Bali, tokoh di Pamulang Timur, wakil sekretaris, Sulawesi asli, tapi juga sudah pergi. Jadi 2 wakil sekretaris sudah pergi nih. Mudah-mudahan Pak Kiai Saidi beliaulah yang akan menyambut saya di pintu surga nanti. Kan begitu ya Pak. Bapak Ibu yang saya banggakan, ya. Ada keinginan kuat bagi kami sebetulnya pada saat ulang tahun ini ingin memberikan souvenir yang bagus, kira-kira begitu ya. Tetapi apa daya, kemampuan dan kekuatan termasuk waktu tidak mendukung. Maka di tangan Bapak Ibu Pak Herianto sedang membagi-bagikan semacam cuplikan tertulis perjalanan FKUB 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, tidak 15 tahun terakhir. Kalau 15 tahun saya nggak mampu. Bapak Ibu saya bolehkan, sebelum saya masuk ke bagian akhir, saya ingin seharusnya melaporkan salah satu cuplikan itu adalah Pak Asda pengakuan kami
terhadap fakta keberpihakan pemerintah, di mana selama 5 tahun pertama itu relatif tenggelam, hibahnya seperti ada tiada, tapi 5 tahun terakhir ada fakta bahwa jumlahnya relatif naik terus. Yang paling penting adalah pencairannya lebih awal dari seperti biasa. Bapak Ibu yang mengerti keuangan bisa dibayangkan bahwa 27 Desember itu tutup buku, 10 Januari harus ke inspektorat LPG-nya. Pernah bayangkan Pak Abad, kami pernah menerima uang 250 juta Pak Herman Susilo 23 Desember. Apakah kalang kabut Pak Andi? Tapi ya, kita nggak mau jadi anak durhaka. Salah satu komitmen saya di itu adalah jangan pernah melawan orang tua. Siapa orang tua kita? Ulil amri. Semua pejabat vertikal dan yang otonom di bawah garis komando wali kota.